Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi, sahabat semua. Sesuai dengan request dari cukup banyak orang, bagaimana menghemat kuota saat menggunakan tethering di Android. Saya akan jelaskan beberapa hal, ya, mulai dari bagaimana melakukan koneksi tethering tanpa menggunakan uh, hotspot tetapi menggunakan USB sampai dengan mematikan beberapa fitur di Windows. Yang pertama saya akan coba mematikan beberapa fitur Windows Update karena Windows Update ini cukup banyak menyita kuota paket data Anda yang tiba-tiba mungkin sudah habis 500 mega, 700 mega gitu ya. Nah, langkah awal melalui menu ini ya, melalui menu ketikan menu pencarian aplikasi, ketikan saja update. Nah, nanti akan tampil semacam ini, ketikan update di menu pencarian Windows ya. Open. Kita tunggu beberapa saat. Oke. Ini adalah Windows Update. Di sini terlihat last check today. Nah, ini Windows Update-nya aktif. Ini akan cukup banyak menyita kuota apabila sekarang sedang terkoneksi ke hotspot. Ya, biasanya Windows Update ini akan berjalan di belakang layar dalam melakukan update. Jadi secara diam-diam gitu ya, tidak tampak. Jadi sekali lagi Windows Update, kemudian pilih di Advanced Option, di sini tampak terlihat Receive Update for, ini sudah mati semua ya. Nah, ini aktif semacam ini. Jadi ini dimatikan semua. Update optionnya ini dimatikan semua, di-off-kan semua ya, sampai ke bawah. Ini di-off-kan semua. Itu ya. Itu langkah pertama. Jadi sekali lagi klik di menu pencarian. Menu pencarian tidak mesti ada di bawah sini, bergantung jenis Windows-nya ya. Yang penting ada simbol atau icon logo pembesar type short, ketikan update gitu ya. Ketikan update, masuk ke sini, kemudian matikan beberapa fungsi atau mungkin semuanya dimatikan ya untuk Windows Update-nya. Kemudian saya tutup. Apakah sampai di situ sudah cukup? Tentu belum cukup ya. Tentu belum cukup. Langkah berikutnya adalah saya ketikkan lagi. Kalau tadi saya mengetikkan Windows Update, sekarang saya akan ketikkan msconfig. Ya, msconfig. Saya akan masuk ke dalam menu startup. Ketikkan msconfig, luar semacam ini. Saya masuk ke startup. Di menu startup ini nanti pastikan ya, ini ada beberapa jenis Windows, itu startupnya begitu diklik di sini ada list daftar yang lagi berjalan saat ini, proses yang lagi berjalan saat ini yang startup. Itu kalau tampilannya seperti itu nanti dimatikan. Nah, saya langsung ke service-nya saja. Ini service yang sedang berjalan saat ini. Saya cari paling bawah Windows Update-nya. Ini tidak terurut ya, dicari tulis Windows Update ini saya urut dulu, klik service. Nah, ini terurut ya. Kemudian kita cari Windows. Nah, ini ada Windows Update, ini terchecklist running gitu ya. Sekarang saya klik di sini uncheck-nya. Saya apply. Disable. Tapi di sini masih posisi running dia gitu ya. Tetapi sudah disable. Ini juga belum cukup gitu ya. Hal ini juga belum cukup. Yang langkah ketiga lagi adalah saya ketikkan service. Atau sebelum ke service ini mungkin saya ketikkan control panel. Karena ada beberapa cara kadang service itu tidak bisa ditampilkan, kita harus melalui control panel, administrative tool, kemudian pilih di sini
service. Gitu ya. Nah, ini tampilannya sama nanti. Saya buka, ini saya tutup lagi. Saya ketikkan langsung service. Artinya jika cara yang ini tidak berhasil, gunakan melalui kontrol panel gitu ya. Nah, di service juga sama, kita akan cari Windows Update. Kemudian di sini saya klik Windows Update. Di sini saya pilih stop, atau di sini saya double klik dulu supaya terbuka fitur semuanya. Saya double klik seperti ini. Startup type-nya sudah di disable tadi, tetapi dia sekarang masih berjalan. Ini saya klik stop. Nah, sekarang sudah berhenti dia berjalan, gitu ya. Ini sudah mati semua. No action, no action. Oke. Nah, jadi di sini disable semua sudah, ya, Windows Update-nya. Nah, itu sudah selesai kita melakukan mematikan fitur Windows Update. Sekali lagi, fitur Windows Update ini jika tidak Anda matikan, maka akan menyita banyak kuota. Karena dia akan selalu melakukan update, terlebih jika ada update terbaru bisa memakan paket data cukup banyak gitu ya. Nah, kelebihan lain ketika Anda mematikan Windows Update ini, jika Windows Anda bajakan, ini juga akan membuat Anda relatif lebih aman dari genuine. Mungkin Anda pernah melihat itu ya. Artinya Windows Anda akan terus hidup selama Anda tidak melakukan Windows Update. Prinsipnya seperti itu. Tapi untuk lebih aman lagi ya silahkan saja Anda beli Windows asli ya, jangan beli Windows bajakan supaya meskipun dia melakukan update, genuine-nya tidak akan tampil. Nah, tetapi mematikan fungsi Windows Update mau baik dia Windows asli maupun bajakan itu lebih saya sarankan. Kenapa? Karena sekali lagi ketika koneksi Anda menggunakan tethering hotspot melalui Android, maka siap-siap akan menguras kuota Anda. Nah, ini cara pertama. Cara pertama untuk mematikan fungsi Windows Update untuk menghemat kuota. Ya. Nah, cara kedua, prinsip Windows Update ini dia ketika kita melakukan koneksi ke internet, gitu ya. Ketika melakukan koneksi ke internet melalui sambungan hotspot, maka dia akan melakukan update. Begitu juga aplikasi lain, ya, seperti antivirus. Nah, ini juga termasuk antivirus beberapa. Ini kalau bisa Anda matikan seperti firewall, dimatikan saja karena dia juga Windows Firewall itu juga di satu sisi memang bagus untuk antivirus. Ini contoh ya, Windows Defender, bukan firewall ya. Windows Defender ini manual, ya. Ini running automatic, dia melakukan update. Nah, ini kalau Anda rasa laptop Anda cukup secure, aman, ini tidak ada salahnya juga untuk dimatikan. Kemudian kita akan coba connect, ya. Saya akan connect. Ini saya tutup, saya akan connect, saya akan lihatkan handphone. Ini sekarang kalau Bapak Ibu lihat, Anda lihat semua, sahabat lihat semua, di bagian bawah saya tidak terkoneksi ke jaringan apapun di sini, ya. Ke jaringan apapun. Saya akan coba connect sekarang. Saya akan buka hotspot di sini. Ini ya, hotspotnya mati. Jadi sekarang saya connect tidak akan menggunakan hotspot. Saya masuk ke pengaturan di handphone. Ini saya menggunakan kabel data ya, kabel USB data bawaan dari handphone tersebut. Ya, jadi ini sudah saya hubungkan kabel data atau kabel charger itu ke laptop.
Kemudian saya pilih di pengaturan jaringan dan koneksi lainnya. Kemudian di sini saya akan pasang hotspot pribadi. Di hotspot pribadi saya akan hidupkan mode berbagi lainnya, yakni bagikan jaringan dengan telepon melalui USB, gitu ya. Nah ini otomatis saya akan terkonek ini. Ya. Jadi hotspot saya tidak hidup, tetapi dia connect melalui kabel data, gitu ya. Ini connect. Jadi sekarang saya coba berselancar. Ini kalau dilihat juga di bawah, saya sedang terhubung ke jaringan kabel, ya, bukan jaringan WiFi, gitu ya, jaringan kabel. Seolah-olah saya terhubung dengan jaringan lokal yang ada. Saya ketik coba searching Google, bisa tampil. Ya. Nah, dengan mode koneksi semacam ini jauh lebih hemat sebenarnya. Ya, ini jauh lebih hemat. Jadi tidak ada saya di sini terkoneksi ya. Ini dengan mode USB. Ya. Jadi sekali lagi saya akan ulangi tekniknya. Saya matikan lagi. Nah, mati dia, gitu ya. Saya akan lihatkan. Ini sekalian saya ingin ajarkan ada satu aplikasi yang namanya susah nyebutnya, Pfizer, gitu ya. Saya find device saya mau share device saya, gitu ya. Nah ini device saya sekali lagi. Saya coba buka dari sini, ulangi dari pengaturan, gitu ya. Saya klik di pengaturan, sekali lagi ini saya belum terhubung. Saya coba connect via ini dulu, WiFi. Saya buat hotspot ya. Saya aktifkan hotspot. Ini hotspot aktif. Sekarang saya coba connect di sini. Nah, ini hotspot saya ada dua, salah satunya ini, yang kabel no internet connection ya. Nah ini saya klik di sini IG. Saya connect. Nah, ini saya terhubung ke jaringan menggunakan tethering. Ini saya menggunakan tethering ya. Kalau yang bawah ini hotspot beneran. Ini hotspot yang menggunakan Android, gitu ya. Nah, yang menggunakan Android saya sudah terhubung, saya sudah bisa berselancar di internet. Ya. Tetapi sekali lagi kelemahan hotspot model semacam ini cenderung menguras paket data juga. Kenapa? Karena semua aplikasi yang ada di komputer Bapak Ibu ketika terhubung dengan hotspot, maka dia berasumsi itu merupakan jaringan bebas hambatan sehingga bisa melakukan koneksi, gitu ya. Karena ada pengaturan ketika dia ketemu hotspot maka dia update. Nah, jadi cara pertama ini juga akan menguras menguras paket data. Nah, sekarang saya matikan. Saya gunakan cara yang kedua, gitu ya. Jadi cara yang kedua seperti apa? Saya masukkan mode berbagi lainnya. Ini yang paling bawah ini ya. Mode berbagi lainnya, bagikan jaringan telepon melalui USB. Nah, bagikan jaringan telepon melalui USB. Kalau di sini terlihat, kita tunggu, identify. Nah, ini sudah terhubung. Tetapi di sini seolah-olah kita terkoneksi ke jaringan lokal, bukan ke hotspot. Ini hotspot saya yang pertama sedang tidak terkoneksi ya. Yang kedua juga sudah tidak terkoneksi. Tetapi saya sedang terhubung ke jaringan kabel, gitu ya. Ya, ini menggunakan USB tadi. Nah, dengan ini maka beberapa aplikasi itu menganggap kita tidak sedang terkoneksi ke jaringan internet. Dan kelebihan lainnya dengan menggunakan kabel ini lebih stabil,
gitu ya. Jadi transmisi data antara HP yang melakukan tethering dengan laptop atau PC itu jauh lebih stabil. Ya, jadi dengan cara semacam ini lebih recommended. Tentu di samping menghemat kuota, artinya untuk mengantisipasi aplikasi-aplikasi yang memanfaatkan terhubungnya kita ke hotspot itu bisa diminimalisasi. Ya. Yang tadinya mungkin dengan menggunakan hotspot itu penggunaan 700 MB, tapi dengan ini mungkin akan berkurang. Mungkin 650 atau 600 MB. Ya lumayan lah ya. Di sisi lain memang koneksinya akan jauh lebih bagus. Saya pikir itu 3 hal. Pertama, menonaktifkan Windows Update. Yang kedua, menggunakan koneksi berbagi tethering dengan mode USB, bukan Wi-Fi. Artinya bukan gelombang radio atau bukan gelombang radio ya, tetapi menggunakan fisik kabel. Dan di kesempatan ini saya juga sudah berbagi dengan Anda semua bagaimana melakukan sharing tampilan handphone saya menggunakan Pfizer. Ya. Pfizer itu merupakan bukan add-on tetapi merupakan salah satu app store bawaan dari Google Chrome. Gitu ya. Jadi harus menggunakan Google Chrome. Caranya nih di browser ada apps. Nah ini Pfizer. Tinggal di-download ya. Downloadnya melalui apa? Ini melalui web store. Di web store tinggal dicari Pfizer, gitu ya. Ketikkan saja di sini Pfizer. Extension ya. Nah, ini kalau nggak ketemu di web store-nya extension berarti Anda harus googling. Nanti dia bentuknya adalah extension yang akan langsung terinstall ya. Jadi googling saja Pfizer. Ini dia extension. Ya. Pfizer Google Chrome. Nah, seperti ini. Pfizer klik baru nanti tambahkan. Dia berbentuk extension ya. Nah, ini launch karena sudah terinstall, tapi kalau tidak di sini pilihannya adalah install. Saya pikir demikian apa yang saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi jika bermanfaat jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan silahkan dibagikan dengan teman-teman Anda, guru-guru, siswa, orang tua, siapapun yang mungkin akan merasa bermanfaat dalam hal menghemat kuota. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.